Detik-detik pagoda 16 tingkat di Cina habis dilalap api. Sebuah pagoda 16 tingkat dan ruang doa di sebuah kuil Buddha di Cina terbakar habis. Menurut pernyataan pemerintah setempat yang disampaikan melalui Weibo, api yang berkobar di komplek Lingguan Mansion di Mianzhou, Provinsi Sichuan, Cina berawal sekitar pukul 12.30. Dikutip dari South China Morning Post, api tersebut baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian, namun kala itu bangunan tersebut telah hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Dalam sejumlah video terlihat bahwa api yang melalap pagoda berusaha padamkan kebakaran hutan. Helikopter di Cina ini justru jatuh ke danau. Satu unit helikopter jatuh ke danau saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan yang berada di dekat desa di Dali, Cina. Kendaraan udara tersebut jatuh di Danau Erhai di Provinsi Yunnan, Cina dan menyebabkan 2 pilot helikopter tewas dan hilangnya 2 awak lainnya. Menurut laporan, pencarian terhadap 2 awak helikopter yang hilang masih dilakukan bersama otoritas setempat, sebagaimana dikutip pikiran rakyat soloraya.com dari Antara News. Sebanyak 16 perahu dan 490 petugas SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan helikopter yang jatuh. Berdasarkan informasi dari unggahan media setempat, helikopter tengah berupaya mengambil stok air untuk memadamkan api kebakaran hutan. Sementara itu, faktor lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Menurut video yang beredar di media sosial, sebelum jatuh, helikopter tersebut berputar-putar dan bergerak menurun ke arah perairan danau. Diketahui pula kondisi bagian belakang helikopter terbakar karena adanya kepulan api. Selain penampakan jatuh, video yang beredar pun menunjukkan berbagai upaya penyelamatan helikopter di lokasi. Berdasarkan berita, sebanyak 930 petugas kebakaran dan tim penyelamat lainnya dikerahkan dalam misi tersebut. Helikopter itu sedang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan di Dali, Cina. Dari berita terakhir, media di Cina, penyebab kebakaran hutan yang memiliki luas 48 hektar itu masih diinvestigasi. Ratusan ribu warga dievakuasi akibat topan Infa yang menerjang Cina. Pemerintah Cina mengevakuasi lebih dari 155 ribu warga akibat bencana topan Infa yang menghantam wilayah pesisir timur negara tersebut yang terjadi pada Minggu 25 Juli. Topan Infa telah memicu hujan lebat dan banjir besar di Provinsi Zhejiang, tepat di bagian selatan Shanghai. Topan yang ke-6 kalinya terjadi di Cina dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini terus bergerak ke utara hingga akhirnya menghantam daratan di dekat Pinghu, kota Xiaxing. Tidak hanya di Provinsi Zhejiang, banjir besar juga menerjang Provinsi Jiangsu dan kota Shanghai. Pemerintah pun menaikkan status siaga bencana di Provinsi Zhejiang dan sekitarnya. Akibat bencana ini, seluruh jadwal kereta cepat yang melintasi kota Shanghai, Hangzhou dan Ningbo dihentikan untuk sementara waktu. Transportasi pun lumpuh akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Sedikitnya 114 ribu warga di Xiaxing menjadi korban topan Infa. Bencana ini juga merusak lebih dari 267 hektar lahan pertanian warga. Potensi kerugian ekonomi pun ditaksir mencapai lebih dari 721 ribu dolar Amerika Serikat. Lebih dari 2,68 juta kepala keluarga terkena dampak pemadaman listrik yang dilakukan di seluruh wilayah Zhejiang. Langkah pemadaman dilakukan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik yang membahayakan jiwa. Sementara itu di Shanghai, topan Infa merusak 19.560 pepohonan. Aktivitas warga lumpuh, supermarket, sekolah, museum, dan perkantoran ditutup untuk sementara. Badan Meteorologi Nasional Cina memprediksi topan Infa
juga akan memicu hujan lebat di Beijing. Hujan lebat diprediksi turun sepanjang hari pada hari ini hingga besok 29 Juli. Kondisi ini adalah dampak ikutan dari topan Infa, kata He Lifu, kepala prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Nasional Cina. Usai dihantam banjir, kini Eropa dilanda kebakaran. Hujan yang mengguyur Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, dan Belgia pada pertengahan bulan Juli kali ini telah memicu serangkaian bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang yang telah membunuh ratusan orang. Kini di Eropa Selatan, bencana susulan lain datang yaitu kebakaran hutan. Italia, Yunani, Spanyol menghadapi bencana yang berkebalikan dengan Eropa Barat. Pemerintah di negara-negara tersebut sedang sibuk mengerahkan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang telah membakar ribuan hektar hutan. Sebanyak 50 kebakaran dalam 24 jam di Yunani. Jerman, Belgia, dan Belanda sedang melakukan pembersihan dari hantaman banjir bandang dan longsor yang dipicu hujan deras berhari-hari. Tapi belum beres pekerjaan tersebut, kini Yunani, Italia, dan Spanyol sibuk berusaha memadamkan api dari bencana kebakaran yang melanda hutan. Pada hari Senin 26 Juli, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakarannya telah memerangi sekitar 50 kebakaran selama 24 jam terakhir. Kemungkinan masih akan ada lebih banyak lagi karena gelombang panas masih berlanjut dan angin kencang semakin mempercepat api dalam membakar semak, tanaman, dan pohon-pohon. Melansir laman Reuters, PM Mitsotakis mengatakan, "Saya ingin tekankan bahwa Agustus tetap menjadi bulan yang sulit. Itulah mengapa penting bagi kita semua layanan negara untuk waspada mutlak sampai periode pemadam kebakaran secara resmi berakhir," katanya, memperingatkan penduduk untuk tetap waspada. Sejauh ini belum ada laporan korban dari bencana kebakaran hutan. Menurut pejabat pemadam kebakaran, beberapa penyebab munculnya api adalah kelalaian di peternakan dan lokasi konstruksi. Banyak di antaranya terjadi di wilayah selatan Peloponnese. 8 pesawat dan 12 helikopter dikerahkan. Stamata, sebuah daerah yang berjarak 30 km timur laut ibu kota Athena, diterjang oleh kebakaran hutan yang membuat penduduknya dievakuasi. Kota tetangga yang bernama Rhodopoli juga terdampak. Para penduduk yang jauh dari lokasi kebakaran diberi peringatan untuk menutup pintu dan jendela agar terhindar dari paparan asap. Di beberapa ruas jalan di ibu kota Athena sendiri, asap telah membatasi jarak pandang.